Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di acara Literasi Team Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Bersama saya Julia Fajaryanti yang akan memandu pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-10 ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan menjadi salah satu perkembangan terbaru di dunia kecerdasan buatan, yaitu Artificial Robotics Intelligence dan juga Agentic AI. Perkembangan saat ini itu tidak hanya fokus di kemampuan sistem untuk melakukan analisis data atau mungkin juga sistem yang mengambil keputusan gitu ya, tapi gimana caranya sistem itu bisa berinteraksi dengan lingkungan secara langsung, kemudian bisa lebih cerdas dan juga lebih implikatif. Nah, untuk membahas topik pada hari ini kita sudah ada kedatangan dua narasumber. Yang pertama itu adalah Profesor Dr. Nur Sultan Salahuddin Eskom MT, dan yang kedua ada Bapak Dr. Muhammad Iqbal Eskom MMSI. Mereka berdua ini merupakan dosen pengampu di mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Selamat datang di studio Prof. Sultan, Pak Iqbal. Sehat ya Bapak-Bapak? Alhamdulillah gitu ya. Terima kasih Bapak-Bapak ini sudah hadir gitu ya, dan akan memberikan paparan juga insight bagi pemirsa juga adik-adik mahasiswa Universitas Gunadarma pada khususnya. Nah, ketika kita nanti akan berbicara mengenai robotik modern gitu ya, kita nggak cuma bahas bahwa robotik itu tuh kayaknya cuma mesin gitu ya, tapi ternyata robot ini kok bisa nih dia bergerak secara otomatis, terus kemudian juga punya kemampuan untuk mengenali situasi, misalnya dia tahu bahwa ada kondisi bahaya dan segala macamnya. Nah, ini itu menjadi bagian dari kecerdasan robot atau robotics intelligence. Nah, di dalam perkembangannya, kecerdasan robot ini memiliki klasifikasi dan juga didukung oleh komponen-komponen penting yang memungkinkan robot ini dapat bekerja secara optimal. Oke, untuk memahami lebih lanjut, kita akan menyimak paparan yang pertama dari narasumber pertama kita, yaitu Prof. Dr. Nur Sultan Salahuddin Eskom MT mengenai klasifikasi kecerdasan robot. Dipersilakan, Prof. Oke, selamat bertemu kembali mahasiswa Gunadarma dalam literasi ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan coba ya bersama-sama menganalisis, memaparkan tentang kecerdasan robot. Ya. Nah, sini kita mungkin bisa lihat ya, masuk ke dalam adalah apa sih perbedaannya manusia dengan robot gitu ya. Kita mau tahu dulu nih. Kalau kita lihat mungkin di televisi, media-media, kita akan melihat bahwa kok hampir mirip-mirip gitu ya kecerdasan manusia, dan cara robot itu lebih cerdas dari manusia ya. Tapi sebenarnya intinya robot itu sebenarnya dilatih oleh manusia yang cerdas ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita lihat ada perbedaannya versi manusia dengan robot ya. Di sini katakan didasarkan kalau manusia pengalaman hidup ya. Jadi manusia itu dia cerdas seperti kita sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Nah, jadi kan dia pengalaman berbagi mengenai emosi. Nah, sedangkan kalau ada robot itu seperti lihat kanan itu dia adalah dari data, algoritma dan logika komunikasi yang diajari, yang dilatih. Algoritma itu yang buat ya manusia. Ya. Jadi kepintaran manusia itu akan dialihkan, dikopikan misalnya, dikopikan ke dalam robot. Sehingga robot itu memirip ya, meniru apa yang manusia lakukan. Kemudian juga kekuatan utamanya ya kreatif. Kalau manusia itu kita lihat sebelah kiri ya, matrik yang kiri sama kanan, kita perbandingan manusia dengan robot yang cerdas gitu ya. Kita lebih kreatif, empati, kemudian punya nalar kontekstual dan prioritas. Sedangkan di robot adalah kecepatan, ya presisi ya, ada cepat, dan kemudian tidak lelah ya. Mungkin kalau kita lelah nih, ya mungkin kalau lelah itu robot itu ya kalau misalnya powernya sudah lemah ya. Nah, itu ada beberapa mungkin yang bisa lagi adalah. Nah, kemudian yang pembahasan yang kita mungkin lihat di sini adalah dalam peran terbaiknya ya. Mungkin yang paling bawah ada terbaiknya adalah dalam hal memimpin ya, inovasi, kemudian ada kalau di kita itu inovator, membuat kebijakan, kemudian membangun hubungan dan mencari masalah-masalah kompleks. Nah, kalau sedang dari robotik, dia otomasi, analisisnya bagus ya, kemudian dia itu bisa tugas berulang-ulang, ya tidak capek, tidak lelah ya. Kemudian dia juga operasinya berisiko dan analisisnya cerdas. Nah, seperti yang penekanan lagi adalah kecerdasan robot ini berdasarkan data algoritma yang membuatnya.
yang berarti bagi manusia. Nah, di sini kita mulai coba klasifikasi dari jenis robot ya. Nah, sebelum kita masuk ke klasifikasi, kita lihat juga adalah di sini kita katakan adalah sebenarnya robot itu apa sih? Kalau kita lihat adalah dari di sini adalah gambar di situ adalah sebenarnya gabungan ya. Robot itu kan sebelah kirinya kan kita lihat sebelah kiri ya, gambar ada mekaniknya. Dari bentuk dari mekanik ya, tidak ada bentuk apa dia bisa bergerak. Ya, kemudian tapi karena di sini sebelah kanannya adalah sebuah artifisial ya. Dia diberi latihan, algoritma, apa-apa yang dilakukan, baik itu segala jalan itu, sehingga dia itu dapat merespon dan melakukan keputusan berdasarkan mirip dengan manusia, gitu ya. Jadi di sini kita lihat adalah, jadi kalau kita katakan adalah tujuan cerdas ini adalah membangun robot cerdas yang dapat memecahkan masalah menggunakan teknologi cerdas. Nah, teknologi cerdas apa itu adalah seperti kecerdasan buatan, kombinasi antara kecerdasan buatan yang seperti sebelumnya kita pelajari ya, program-program algoritma yang kita pelajari dengan robotikanya sendiri, robotnya, mekaniknya ini. Jadi digabungkan sehingga jadilah semacam kecerdasan robot tadi. Nah, dan kecerdasan ini. Nah, dari kebanggaan itulah akan terbentuk beberapa klasifikasi. Jadi kita membuat itu robot itu untuk apa melakukannya. Jadi nanti ada kalau misalnya dari desain elektro atau industri ingin mendesain suatu robot, dia harus menentukan nih nanti robot ini akan spesifikasinya untuk melakukan apa. Nah, di sini kita akan bahas ada beberapa klasifikasi ya yang dapat kita kan ada 5 ya, kita ada kognitif ya, ambient, kemudian ada kolektif, kemudian ada bentuk sosial dan perilaku. Ya, jadi dari desain robotik ini nanti adik-adik bisa mahasiswa bisa membuat ini robotnya akan dibentuk sebagai apa aplikasinya. Jadi kita akan coba ada 5 kualifikasi yang akan dibentuk. Jadi nggak semuanya robot itu bisa. Memang sebenarnya robot itu bisa segalanya, tapi dia hanya masuk kesiapan khusus. Seperti kita ini ya. Kita kan kalau lulus kita ada ini bidang, oh saya ini tadi jurusan elektro, berarti kan kekhususannya di bidang elektro, ada bidang kedokteran, ada bidang psikologi. Nah, jadi kan kita itu difokuskan misalnya kemana. Nah, sama dengan robot yang akan ada buat itu, dia akan diklasifikasikannya khususannya kemana. Nah, jadi yang bahas ada 5 ya. Kalau misalnya ini adalah ada yang ke kognitif, kemudian ada ambient, kecerdasan lingkungan, ada kecerdasan dia berpikir, ada yang bertindak, kemudian juga ada kecerdasan dia berkelompok, kemudian dibentuk juga ada kecerdasan dengan gerakan, dan juga ada yang menggunakan simpati. Nah, sini kita coba adalah bahas adalah seperti pertama adalah kecerdasan yang kognitif ya. Kita lihat dari gambar-gambar ini, kita lihat ya. Jadi robot ini dia bisa berinteraksi dengan manusia dengan keahlian khusus ya. Di sini kita lihat ada yang bersama suster, ada yang melihat di supermarket, ada yang lihat di dapur, ada yang di pendidikan dan sebagainya. Jadi tergantung robot itu diklasifikasiannya kemana di kepintarannya. Sama seperti yang tadi ya, ada yang jurusannya elektro, industri, psikologi, informatika. Jadi khususannya sudah belajar, dia fokus mengerjakannya. Ya, jadi keahliannya di situ. Nah, itu adalah bidang dari ke kognitif, gitu ya. Nah, ini ada beberapa dia. Nah, di sini juga kita lihat ada bidang kognitifnya adalah nah, sebenarnya adalah dia melakukan belajar, dilatih untuk membersihkan, mencuci piring, ya. Nah, ada beberapa gitu ya risetnya. Nah, sini kita lihat tuh ada beberapa tuh, ada yang diajarin ini gelas, air, atau beberapa cup. Jadi diajarkan dulu. Sama kalau kita masih kecil gitu ya, kita jadi ini gelas, ini pegangan gimana. Jadi robot ini tetap kita ajari, ya. Kita ajari bagaimana dia melakukan berpikir tadi, konektif ya, memikirkan bagaimana. Nah, sebelah kanan juga kita lihat function dari rule-nya itu, ya. Bagaimana dia melatih objektifnya, dan rule itu ada yang liquid, air, steering. Jadi dia dipahami dulu dengan beberapa material yang akan dipelajari. Berarti kalau misalnya kita lihat di tampilan ini berarti robotnya untuk melakukan pekerjaan sebagai pembersih di dapur. Jadi nanti itu macam-macam jenisnya, ada sabun kayak ini, ya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan adalah yang kita adalah dia itu sebagai
kecerdasan sosial. Berarti namanya sosial, berarti robot itu akan dilatih sehingga dia bisa berbaur di lingkungan yang sosial. Kita lihat adalah seperti gambarnya ini adalah bagaimana yang menggunakan itu yang sebelah kanan kiri yang biru itu ya, ada dia bersesuaian dengan masyarakat lingkungannya ya. Berarti juga berkreasi sehingga dapat berinteraksi dengan manusia. Ya, jadi latih nih cara bicara, cara menyentuh manusia, dan cara bagaimana dia memegangnya, sehingga dia bisa bersosialisasi. Ya, nah kita lihat seperti ini ya. Nah selanjutnya adalah kecerdasan perilaku. Ya, di perilaku ini kita lihat adalah bagaimana kecerdasan itu memiliki tinggi dalam hal itu. Kita lihat beberapa lomba, kemudian ada pemangkas rambut, ada sebagai yang suster sebelah kanan. Ya, jadi dia berperilaku bagaimana dia berkomunikasi dengan manusia lain dengan membantu beberapa pekerjaan. Ya, ini berarti ya kita mengklasifikasikannya menjadi 3 kelompok. Kita lihat gambar. Nah, selanjutnya adalah kita lihat adalah, nah ini adalah robot itu besar keambian. Nah, ini biasanya perang ini nih, yang sering gembor-gembornya ya, menggunakan drone dalam tanda petik war itu ya. Jadi dia menggunakan drone untuk melakukan data-data informasi lingkungan robot ya. Ini yang dipakai yang sekarang ya di bawah nomornya ya. Yang kita lihat dari perang apa? Yang di Timur Tengah itu ya. Jadi dia menggunakan drone untuk memantau situasi, baik itu dia kondisi lingkungannya, bagaimana pasif-pasif inilah namanya disebut dengan lingkungannya nih. Jadi dia dilatih untuk memantau daerah-daerah yang memang dia sudah diprogram untuk melakukan pemantauan, pengumpulan data di daerah-daerah bidang yang akan dilakukannya. Berarti kita memfokuskan membuat klasifikasi robot itu kecerdasannya ambien, jadi dapat dia mengumpulkan data dari lingkungan yang dipantaunya. Ya, itulah begini ya. Jadi kita lihat adalah sebelah kanannya ada pemantauannya. Jadi ada juga operatornya. Kita lihat ya, tetap ada operator yang akan memantau, memandu sehingga robot itu tetap sesuai dengan di jalur yang sudah kita desain. Ya. Nah kemudian yang kelima ini kita lihat, nah ini robot kolektif juga ini kalau kita lihat ya, robot kolektif ini kita lihat beberapa itu, jadi beberapa desain komputer itu melakukan beberapa robot sebenarnya hampir sama dengan ambien tadi ya. Kalau ambien tadi kita fokuskan adalah dia memberdirikan, kemudian di sini ada kombinasi dengan dikelompokkan, jadi beberapa itu bekerjasama ya. Kalau lihat kita bantu ini beberapa ya, pada robot bersama ada mobilnya sebelah kiri itu tetap ada operatornya. Yang sebelah kanan kita lihat di satu dengan sama lain itu dia saling berkomunikasi. Ya kalau mungkin lihat ada di YouTube itu ada beberapa robot-robot itu yang berseragam. Bisa juga robot itu misalnya dia melakukan pembersihan, pencarian sebagai tim SAR bisa juga ya. Dilakukan untuk melakukan pencarian orang hilang atau bencana, dia jadi kelompok satu robot saya saling berkomunikasi dengan lainnya. Nah jadilah ini, jadi kita akan katakan lagi adalah tadi kita lihat robot itu kalau Anda ingin mendesain suatu robot berarti Anda juga lakukan ini. Jadi Anda ingin mendesain atau membuat robot itu untuk melakukan apa? Apakah bisa robot melakukan dua kebutuhan? Bisa saja. Tapi tadi mungkin dia harus, nanti kita bicara dengan komponennya harus lebih bagus ya. Karena dia ada melakukan tugas sama seperti kita. Misalnya kita ini ingin melakukan tugas mengerjakan sembari mendengarkan musik atau dengan mungkin. Sehingga dia harus kita setting dengan algoritma yang kita perlukan. Nah di sini ya seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya kan, adik-adik sudah mempelajari macam-macam software aplikasi intelijen ya, yang NTFP dan macam-macamnya. Ya sekarang apa yang kita lakukan program itu, sekarang program itu kita implementasikan ke dalam bentuk robot ini. Ya, sehingga robot ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu ya. Kita lihat beberapa tadi ada ambien, kemudian ada 5 konektif. Jadi disinilah adik-adik bisa menjabarkan kira-kira mana bagian mana yang akan dibuatnya. Nah gitu ya, ya. Itu ada beberapa kolektif dalam Anda mendesain robot tadi ya. Jadi penting adalah kita balik lagi ada 5 kualifikasi ini ya. Nah ini ya 5 kualifikasinya dari robot ini kita lihat. Nah inilah kita lihat.
Nah, robot ini Anda bisa bentuk menjadi 5 kebutuhan yang sesuai dengan adik-adik yang ingin bisa. Kalau misalnya nanti ada yang bisa ke pasien dari ilmu kedokteran bisa juga. Ya, ilmu tadi komunikasi berarti dia ke robotnya adalah robot yang paling sosial, yang paling kiri kanan. Dilatih bagaimana dia melakukan komunikasi dengan pasiennya. Atau sebelah kanan lagi misalnya dia berpikir, ya bagian psikologi bisa juga sebagai atas itu membantu dalam hal bagaimana dia psikiater ya, membantu misalnya ada beberapa pasien yang ingin. Nah itu berarti kita bisa bikin robot yang sebelah atas ya. Jadi ini menarik nih ya, apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Sultan gitu ya. Jadi kecerdasan robot ini itu bisa kita bedakan berdasarkan kemampuan sistem atau lingkungan dalam merespon gitu ya Prof ya. Jadi misalnya tadi contohnya pada robot yang sosial gitu ya, kan dia harus bisa berinteraksi berarti kan. Nah ya, kemudian apalagi tadi yang kolektif, ibaratnya antar robot ini dia harus bisa kerjasama nih gitu ya. Kalau salah satunya misalnya ada yang responnya lambat gitu ya, berarti kan mungkin tidak tercapai tadi tujuan sistem yang diinginkan. Atau tadi pada saat mungkin yang ambience ya, kalau nggak salah tadi ya Prof ya, ambien, jadi memantau itu kan mungkin tidak hanya satu robot atau tadi bentuknya drone yang dibutuhkan. Nah ini berarti kita harus memahami juga bagaimana gitu ketika sistem yang kita tanamkan di dalam robot ini itu bisa memahami, terus juga dia harus bisa memproses nih respon dari lingkungannya seperti apa. Tadi seperti ada robot yang kognitif ya, dia itu tadi bisa mengetahui nih, dia harus mengambil keputusan ini harus saya minum atau enggak gitu ya Prof ya, atau tadi membedakan kalau saya mau cuci piring mana yang sabun, mana yang bukan gitu tadi kalau nggak salah di slide yang yang ini gitu ya, dia harus bisa membedakan nih pada saat mencuci piring gitu Prof ya. Berarti kan dia punya kemampuan untuk mengenali setiap objek gitu ya Prof yang ditemui gitu. Jadi robot ini juga nggak cuman mesin, tapi kita harus membangun sistem ini gimana caranya dia tadi mengenali, terus kemudian juga memahami, mencerna, sampai akhirnya bisa melakukan respon gitu ya Prof ya. Nah kalau misalnya nih Prof, kalau misalnya ada pertanyaan dari mahasiswa misalnya, gimana kalau misalnya si sistemnya ini misalnya tadi salah satunya itu tidak berjalan dengan baik. Contoh tadi misalkan pada saat ambien itu kan ada humannya ya Prof ya. Ada yang ibaratnya controlling gitu ya, yang mengatur. Nah kalau salah satunya entah robotnya atau humannya ini ada yang kurang misalnya ada error lah gitu ya, misalnya apakah kita salah mengendalikan atau mungkin robotnya tidak sesuai dengan yang kita perintahkan gitu. Nah itu kira-kira apa impactnya? Impactnya tadi ya, seperti tadi kecerdasan robot itu emang berdasarkan tadi pembuatnya ya. Nah, seperti tadi kesalahan itu adalah bagaimana sih kita mengendari apalagi misalnya kekurangan baterai gitu ya. Nah, biasanya sebelum melakukan melakukan tes itu ini, robot-robot sih sudah dites ya, diuji beberapa kali sehingga tadi hal-hal yang seperti yang tadi Bu Yuli katakan bisa ditangani. Misalnya misalnya satunya dalam 5 seperti ini ya, ini misalnya 5 itu dia mengalami drop ya. Nah, berarti kan yang 4 ini ternyata operatornya harus mengendalikan yang 4 ini. Ya, jadi semacam juga sama ya. Jadi hal-hal ini yang harus kita lakukan. Nah biasanya robot-robot yang setelah melalui uji coba dia pasti bisa langsungkan seperti ini, gitu ya. Jadi hal itu adalah memang seperti tadi ya, seperti 5 robot yang kita terbangkan ternyata beberapa itu ada yang masih error atau apa. Nah untuk menangani itu masa dia akan mengandalkan 4 error ini seperti tadi. Nah itu ya, jadi adik-adik seperti tadi, apalagi misalnya dalam cuci piring misalnya tadi ya. Bagaimana misalnya kesalahan ini dia harus megangnya gelas tapi piring yang diambil gitu ya. Nah ini kan nah inilah keerorannya bagaimana kita supaya nanti bagaimana algoritma itu bisa menamani hal itu tadi. Nah itu dari yang tadi. Mungkin kita baca ke beberapa yang seperti tadi kata-kata seperti manusia juga ya bisa error. Jadi algoritma dari program ini tergantung algoritmanya harus kita yang benar-benar lebih baik gitu begini ya. Nah itu dari beberapa pembiayaan. Mungkin kita masuk ke ini kali ya,
perkembangan robot kali ya. Ya, bisa kan ya? Nah, sebenarnya ini ada kita klarifikasi, sebenarnya perkembangan robot ini sudah lama gitu adik-adik ya. Kalau kita lihat sudah dari tahun 1950 ya, kita deretannya ya, sampai 50 nanti kita lihat yang tampilkan adalah dari tahun 1950 ya, sampai 2009 nanti kita lagi sampai sekarang ini ya. Kita lihat dia bertahap-tahap, step-step itu kita lihat beberapa macam-macam pengembangan kita lihatnya. Di sini ada beberapa, kalau kita lihat pengembangannya dari mekaniknya sampai kecerdasannya itu terus ditingkatkan ya, dari bentuknya lah yang dari sehingga di sini sebenarnya banyak ya dari segi algoritmnya, berarti sini bukan hanya sistem IT aja. Nah, robot ini berarti ada orang-orang arsitek, orang elektro, orang fisika juga ada. Ya, ini kita lihat perkembangannya dari beberapa robot itu ya. Nah, di sini kita lihat ada tahapannya adalah ini robot tadi yang pertama ini. Kita lihat ya, kalau kita lihat. Pertama dibuatnya agak berantakan kita lihatnya. Tapi di sini kita lihat ya fungsinya apakah dia berjalan atau tidak. Ya beberapa lihat. Kemudian juga di sini kita lihat adalah dari mesinnya pabrik ya, udah mulai ya. Industri pabrik itu sudah mulai menggunakan tahun 1961 sudah menggunakan robot untuk industri. Ya, di sini kita robot pertama industri dari pekerjaan General Motor ya. Jadi pembuatan pabrik itu menggunakan sudah bantuan robot seperti tadi kan. Robot ini kan tidak ada capeknya selama dia masih ada power yang memungkinkannya. Mungkin kalau manusia bisa lelah, nah robot ini lelah, maka digunakan hal-hal yang makin berat itu menggunakan robot. Yang sebelah kanan kita lihat robot itu digunakan untuk bantu pertama bahkan di rumah sakit untuk orang yang cedera tangannya ya, sudah mulai dibangun di human ya. Di sini kita lihat di sebelah kanannya adalah, coba dulu kita lihat demokan, kemudian sebelah kiri yang gambar putih adalah sudah diletakkan di tangan, membantu dalam hal jika ada yang tangannya cacat. Kemudian kita lihat perubahannya lagi beberapa, jadi kita lihat ada beberapa eksperimen yang dilakukan oleh peneliti yang mana tujuannya adalah bagaimana robot itu dapat membantu tugas-tugas manusia. Nah, yang sebelah kanan paling kecil itu namanya juga robot dikembangkan dan ini berhasil di konsep sampah. Ini untuk robot yang kita lihat mainan ini ya, robotnya adalah yang paling kanan itu lihat ini. Tapi dikatakan ini masih tahapnya rusak di laboratorium ya. Nah, kemudian juga ada beberapa lagi ditingkatkan adalah, jadi penggunaan robot itu terus ditingkatkan, ya tadi katakan adalah supaya dapat membantu pekerjaan manusia ya. Kita lihat lagi pengembangan selanjutnya ada robot menyangka dengan kemampuan berinteraksi dengan manusia. Berarti dia bentuk klasifikasinya dia sosial. Yang sebelah kanannya, yang paling kiri ke bawah itu ya, namanya robot hero, robot kit. Dia dapat modifikasi ruangan. Mungkin sekarang ini kalau misalnya Anda lihat drakor gitu ya, robot-robot kali ini ada tuh robot untuk menyapu lantai gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya perkembangan sudah dari sini ya. Sini sudah ada nih. Nah, bisa dengan bantu saya mencoba dengan manusia menekan mesin tadi ya. Sebenarnya lagi ya. Nah, kemudian sebelah kanannya juga ya, menjaga robot ya, dan ini robot keamanan ya, bisa dikembangkan juga nih ya. Zaman juga penting. Nah, jadi inilah beberapa perkembangan yang kita bisa lihat ya, itu beberapa sehingga jadi misalnya sampai sekarang ini, sampai tahun ini, nah yang kayak itu ada robot ini sudah mulai terinteraksi dengan lingkungan ya, semua lingkungan dia. Itulah pengembangan bagi. Kemudian ada pengembangan robot ini sampai sekarang terus masih terus ditingkatkan, gitu Bu Yulia. Nah. Ya. Baik. Nah, jadi tadi sudah kita lihat nih tambahan dari Prof. Sultan gitu ya, bahwa selain tadi kecerdasan robot itu ada berdasarkan tingkatannya gitu ya. Nah, berikutnya ini terkait perkembangan robotika yang sudah kita lihat nih. Bahkan ukuran robot aja sekarang kayaknya makin lama makin kecil ya Prof ya. Betul, gitu ya. Jadi tidak hanya dari sisi teknologi, bahkan ukuran nih gitu ya. Dulu mungkin yang robot itu seperti besar-besar, sekarang bahkan robot itu ada yang ibaratnya pocket gitu ya Prof ya. Bisa kita masukkan, atau jadi ukuran ini juga sepertinya mengalami perkembangan gitu ya Prof ya. Nah, jadi kita sudah melihat nih tadi paparan dari Prof. Sultan pada segmen yang pertama gitu ya, mengenai memahami bahwa robot ini
atau kecerdasan robot ini tidak hanya ditentukan oleh mesin yang kita bangun gitu ya, atau kemampuan mekanisnya, tapi juga kita melihat nih, atau kita menentukan juga bagaimana sistem yang kita tanamkan ke dalam robot ini mampu membaca situasi, terus kemudian juga mencerna, sampai akhirnya robot ini bisa memberikan respon atau juga mengambil keputusan bahkan secara cepat, secara tepat gitu ya, kita anggap secara cerdas, tadi ada intelligence gitu ya. Nah, kemudian kita juga sudah lihat klasifikasi, terus kemudian ada komponen robotnya, kemudian perkembangan robotikanya seperti apa di zaman sekarang. Nah, tentunya perkembangan robotika ini tidak berhenti sampai sini aja, atau pada struktur dan juga komponennya, atau tadi bahkan saya sebutkan ukurannya nih yang berubah gitu ya. Nah, pada segmen berikutnya ini kita akan lebih lanjut membahas mengenai kecerdasan robot yang diterapkan di komponen-komponen di kehidupan beserta komponen-komponen yang ada di robotika ya. Tetap bersama kami di acara Literasi Tim Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Selamat bergabung kembali di acara Literasi Tim Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Masih bersama saya, Julia Fajaryanti, dan juga kedua narasumber kita pada pertemuan kali ini, yaitu ada Profesor Dr. Nur Sultan Salahuddin dan juga Bapak Dr. Muhammad Iqbal. Pada segmen yang pertama, tadi sudah dikupas gitu ya, sudah dibahas oleh Prof. Sultan gitu ya, terkait kecerdasan robot gitu ya, terus kemudian tingkatannya, kemudian juga perkembangannya. Nah, pada segmen berikutnya atau segmen kedua ini kita akan melihat yaitu terkait komponen utama apa aja sih gitu ya yang bisa membangun setiap robot dan juga kecerdasan robot. Kita akan melihat teknologi tersebut bagaimana diterapkan dan juga gimana sih gitu ya kalau kita lihat nih di kehidupan sehari-hari kita. Untuk itu kita akan melihat atau mendengarkan paparan berikutnya kelanjutannya dari Profesor Dr. Nur Sultan Salahuddin. Kepada Prof. Sultan, saya persilakan kembali. Baik, terima kasih adik-adik Mbak Julia. Nah, sekarang adik-adik kita coba, tadi kan ada beberapa robot tuh ya. Ternyata dalam mendesain robot itu perlu juga ini ya, komponen apa sih yang diperlukan dalam Anda mendesain robot. Ya, di sini kita lihat tampilannya ya, komponen robot seperti tadi kita lihat sebelah. Yang pertama ada manipulator. Manipulator berarti tubuhnya. Yang manipulator adalah bagian tubuh rangka robot itu yang akan Anda buat, bagian tengah tuh ya, robot rangka. Kemudian yang kedua misalnya ada sensor. Sensor berarti semacam kayak mata kita. Kalau tadi manipulator sebagai tubuh kita ini ya, rangka kita. Kemudian ada di robot itu ada sensor yang fungsi seperti mata kita, pendengaran kita, ya perabot itu sensor ya. Jadi perlu juga untuk dia dapat mendeteksi. Kemudian juga yang ketiga adalah kontrolnya ya. Kalau kita berarti kontrol ada di pikiran ya, pikiran yang mengontrol kita gerakan-gerakannya. Nah di sini juga ada kontrolnya ya, yaitu dia jadi mikroprosesornya untuk dalam robot itu. Ya kalau tadi sensor ada seperti mata, berarti dia sensor, ada sensor peraba, mengenai itu macam. Kalau kontrol berarti dia pikirannya, otak kita. Nah kemudian ada yang keempat adalah yang kelima adalah end effector ya. Kita lihat end effector ya. Nah sini kita lihat ya, effector ini adalah dia yang sebagai bagian yang akan mengkat-katinya, yang dari moderator ya. Terus menunjukkan sebagai efektor atau aktuator namanya, penggerak ya. Aktuator berarti dia bergerak ini nih ya. Yang merupakan yang kita ini engsel ya, nilai ini sih. Kemudian ada yang power. Nah ini power yang mungkin kita, kalau kita power kita energi ya. Energi yang harus kita gunakan ya. Nah yang pertama kita coba bahas, jadi ada 5 tadi, ada manipulator ya. Kemudian ada sensor, sistem kontrolnya. Kemudian ada aktuator, penggerak ya. Kemudian ada end effector, kemudian dari ada sumber daya. Nah, ini bagian-bagian yang harus kita ada di desain robot tadi, gitu ya. Nah di sini kita coba adalah manipulator. Manipulator tadi dia
batang tubuhnya manusia apa tadi programnya tadi ya. Dia bagaimana bergerak. Nah kita lihat tuh banyak gerak-gerakannya dia. Bisa ke atas, ke bawah, desainnya atau ke kiri, ke kanan. Itu manual sama kayak kita nih. Kita budi kita ini harus kita gerakan kemana. Ya itu bagian manufaktur ya. Kita desain itu robot ini gerakannya apakah dia hanya lurus saja, bisa mutar, bisa naik ke atas atau gini namanya manipulator. Kita bentuk dulu tuh kerangka-kerangkanya. Sehingga nanti kita akan sesuai dengan yang kita gunakan yang manufaktur ini ya. Nah ini ya. Tadi ada gerakannya, kita lihat sini adalah gerakannya adalah manipulator itu ya. Yang utama tadi adalah ya hanya artikular ya, bisa muter tadi ya. Kemudian kita lihat yang sekarang adalah dia bisa muter ada bagian bawah. Jadi beberapa yang disebut dengan aktuator muter-muter itu ada motor ya, bisa sekir tadi ya. Nah itu bagian-bagian. Kemudian juga ada bagian itu diikuti dengan kemudian dia putarnya gimana ya, ini macam-macam rangkanya dulu ya, nanti dia bisa kemana ya. Nah di sini kita lihat beberapa rangka yang kita gunakan untuk mendesain robot ya. Nah ini juga ada yang Cartesian ya, bisa kiri kanan atas bawah ya, keren itu ya, sehingga dia bisa ke atas ke bawah. Kalau tadi kan dia bisa mutar yang tadi ya. Nah robot ini bisa mutar, kemudian bisa ke atas ke bawah. Nah kemudian yang ini adalah yang bisa menggantung di atas tadi ya. Nah dia bisa menggantungkan bentuknya tadi ya. Nah itu dari bentuk yang kita buat. Yang pertama kita harus bentuk dulu nih ya, kalau anda ingin mendesain apakah di bagian elektro dia harus bentuk dulu bentuknya kayak gimana robotnya ya. Nah selanjutnya setelah itu adalah aktuator. Nah aktuator tadi itu gerakannya dia yang mana, jadi dalam lengan tangan itu berapa yang bisa dia mutar tadi. Kalau kita lihat di gambar ini adalah itu ada berapa akses ya, 7 ya, lengan 7. Kalau kita kan banyak nih, kalau kita banyak nih, sini ada, ini bisa mutar, ini nah sebenarnya kan lengan ya, seperti itu lengan tadi. Nah lengan itulah untuk mutar-mutarnya itu kita sebut dengan aktuator, penggeraknya. Di sini kita menggunakan geraknya adalah yang menggunakan elektrik ya. Nah, mungkin Anda mikirnya dinamo ya, Anda kenal dinamo ya, bisa mutar dari kiri kanan. Sebenarnya dinamo ini ada macam-macamnya bentuknya ya, putaran itu. Ada yang bisa putar satu lingkaran terus, ada yang bisa berderajat ya, namanya stepper motor, ada yang servo motor, jadi tergantung gerakannya. Ya. Nah, ini juga aktuator yang kita lihat adalah macam-macam geraknya ya, bisa pakai udara juga, penggeraknya bisa pneumatik ya, pneumatik bisa ada. Tadi bisa elektrik, sekarang adalah pneumatik. Ya, dia digerakkan oleh angin. Ya, pneumatik angin ini cek. Mungkin kalau Anda pernah lihat gitu ya, mungkin yang mobil ya, Anda biasa pernah ke bengkel mobil itu ya, kalau misalnya naikin kan, atau pintu kereta api, pintu masuknya ya, atau di Transjakarta, pintu masuk bisnya. Nah dia kan bukanya nah gitu ya. Jadi dia menggunakan energinya atau aktuatornya berupa angin pneumatik ya. Nah di sini juga ada yang berupa solar ya, hidrolik. Hidrolik berarti air, cairan ya. Nah juga misalnya Anda dongkrak kadang-kadang kalau Anda lihat ada yang kotor ya, Anda dongkrak. Nah itu dia pakai yang bentuknya ada cairan ya. Bukan juga cairan. Ini hukum Archimedes ya. Jadi inilah bentuk-bentuk yang kita bisa gunakan ya sebagai penggeraknya tadi, aktuator tadi. Nah, kemudian di sini kita lihat sebagai aktuator adalah end effector. End effector itu adalah bagian yang terakhir ya. Bentuk yang terakhir ini kalau kita kan dengan jari kita. Nah, kita di jari itu bisa, kalau misalnya kita misalnya minta kalau kita bisa mengelas robotnya, bisa menggenggam ya, bisa memalu ya, bisa mengecat. Itu adalah end effector dari robot. Tadi dari rangka, kemudian putarannya ada berapa, nah ujung lengannya itu harus kita kasih ini nanti nih. Ini robot ini untuk ngapakan lagi, namanya end effector. Ya, desain itu. Nah, end effector itu adalah ya misalnya satu-satunya ada grip ya, kita cari satunya gripper ya. Biasa contohnya adalah kita ambil gripper ini yang mudah untuk memegang ya. Jadi ujung lengan untuk interaksi langsung dengan objek, memegang lengan. Nah, ini 4 nih, hampir sama dengan manusia ya. 2 jari langsung umumnya digunakan untuk menjepit antara benda, nah gripper. Ya. Nah ini kita lihat adalah yang magnetik mengisap, ya.
cat supaya yang tinggal ini dia bisa pakai kaca. Bahan-bahan pabrik itu bahan-bahan yang objek-objek yang datar, kotak, dia harus dipegangnya dengan menggunakan magnet, ya. Ini dia aktor. Nah, kemudian kita lihat dengan hidrolik juga ada nih, dengan cairan. Kalau misalnya Anda pernah lihat traktor itu ya, traktor mesin yang tanah gitu ya, truk tanah itu biasa ada tuh ya, yang ininya pakai cairan, oli biasanya, ya. Nah, ini yang kita lihat adalah menggunakan angin, nah disedot gitu ya. Nah, jadi dia menyedot permukaannya sehingga dapat diangkat, gitu ya. Ya. Nah, ini kemudian yang selanjutnya adalah sensor. Nah, ini sensor lah setelah Anda bentuk rangkanya, sudah bentuk kayak gini, kemudian nanti ada aktuatornya, ya putarannya mana saja, kemudian Anda kasih dua. Sekarang kita menggunakan dengan sensor supaya nanti dia bisa berhubungan langsung, teman. Sensor ini seperti kita kasih mata, kasih mata, kasih pendengaran gitu ya, kasih perasa. Jadi robot itu kita kasih gunakan beberapa komponen yang bisa sehingga dia mengenali objek yang akan diambil. Jadi kita lihat sini ada beberapa sensor-sensor yang dia letakkan di beberapa jari-jarinya. Ya, tadi apakah menyentuh atau sensor jarak. Inilah yang fungsinya dia asumsinya mirip dengan manusia. Kalau misalnya sensor kamera berarti mata ya, atau dia bisa ada kedap suara atau sensor jarak, itu berarti menggunakan sensor-sensor yang akan mirip dengan yang akan di dalam manusia. Ya. Nah, ini kita lihat adalah untuk penglihatan ya. Kita lihat di paling ujungnya ya, yang ujung itu ada kamera ya. Jadi di ujung barang itu ada kamera yang akan melihat objeknya. Sehingga objek mana yang akan diangkat ya. Ini juga lihat menggunakan sensor jarak sehingga robot ini tidak bernabrakan atau dengan dinding-dinding atau apa. Ya. Nah, ini juga sama, dia bisa merayap ya, bisa menempel ya tembok ya, sensor untuk mengucap kaca di gedung-gedung, bisa lihat ya di sensornya. Nah, kemudian ini adalah sistem kontrolnya yang mungkin dengan microcontroller ya, yang mengatur semua gerak-gerakan itu kalau kita otak kita ya. Ya, nah ini adalah power yang kita bisa gunakan angin, bisa menggunakan solar panel ya, itu komponen-komponennya. Nah, itu adalah beberapa alat yang harus kita gunakan. Nah, setelah itu robot itu kita gunakan aplikasinya apa saja sih robot itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat adalah beberapa aplikasi yang kita bisa gunakan di dalam robot. Nah, yang Anda teknik industri bisa di industri bisa ya, yang Anda di medis bisa di medis robotnya. Mahasiswa itu yang ada misalnya di transportasi bisa juga, yang elektronik juga bisa, yang mengekspor bisa. Nah, jadi sini bisa aplikasinya bisa tergantung yang di Anda minatnya kemana. Jadi semua bidang ini bisa kita menggunakan robot untuk membantu pekerjaan manusia yang kira-kira yang manusia itu lebih bahaya. Nah, sini industri ya, kita lihat industri tadi ada ya, kita lihat kan aktuatornya ya. Nah, bergerakan kanan kiri industri ya, dia menggunakan aktuator dari dia linear ya, sebelah kanan itu adalah bentuk ada manipulatornya. Ya, dia mengatur motor lagi ya. Kemudian di sini kita lihat ada menggunakan manipulator yang kering kanan, itu kanan seperti tadi ya, manipulatornya penggeraknya hasilnya di sini di pabrik ya, menggunakan untuk merakit pengemasan dan pembuatan mesin-mesin tadi. Di industri ya, sama juga di industri ya. Nah, ini beberapa industri mobil yang kita lihat tadi ya, di industri mobil ya, menggunakan robot yang tadi lengan tadi. Nah, jadi kita lihat ya, ada lengan tadi, manipulator sebelah kanan contohnya, yang kiri adalah implantasinya di dalam industri. Nah, kemudian di pertanian, sekarang kita gembar-gembar pertanian ya, banyak pertanian ini, banyak beberapa pertanian ya, menggunakan pertanian presisi. Ya, bagi itu penyemprotannya, bagaimana dia memotongnya, sudah digunakan robot ya. Seperti tadi ini ya, untuk menyemai, kita lihat ya ada. Kemudian juga untuk memantau ya. Nah, dia juga lihat ya, kerjanya dari siang sampai malam, non-stop dia. Kalau robot itu, kalau kita kan mungkin istirahat. Nah, ini robot asalkan tadi baterainya terisi, apalagi ini baterainya terisi dengan panel surya. Jadi dia bisa kontrol nih ya, pengawasannya 24 jam tanpa capek ya, tanpa lelah. Nah, itu kelebihan dari si robot. Ini dia pertanian. Nah, dia untuk mengusir hama dengan menggunakan beberapa frekuensi yang dapat mengusir hama tersebut. Ya. Nah, kemudian juga bisa desain juga nih untuk mengisi menyiram tanaman-tanaman berdasarkan posisinya. Jadi di tiap tanaman itu harus kita tahan titik-titiknya, semacam kayak Google Maps gitu ya. Ini tanaman mana yang kering nih? Nah, robot itu akan menyiram kira-kira tanaman mana yang kering. Jadi tidak kita punya tanaman.
Nah, di sini juga kita lihat ya beberapa juga sudah menggunakan drone untuk melakukan penyiraman. Nah, kita lihat juga ada pemotongan panen, kita lihat menggunakan robot di pertanian, ya. Nah, ini juga dia robot sudah. Nah, kemudian juga robot di dalam kesehatan juga kita lihat juga ada nih, ya. Meningkatkan biaya dari dokter, jadi dia ada membantu para dosen dalam mengambil beberapa tindakan. Ya, kita lihat di sini juga ada beberapa sudah bisa melakukan dari tahun ke tahun sudah melakukan proses pembedahan menggunakan jarak jauh, ya, menggunakan alat ini. Ini dalam bidang kesehatan, ya. Nah, ini juga dapat membantu dalam keobatan itu maraf dari pasien-pasien yang lansia, ya. Jadi berarti ini termasuk robot yang sosial yang dapat berinteraksi dengan manusia, ya. Kemudian juga kita sekarang sudah mulai nih robot, nanti saya bilang Anda yang tidak bisa nyetir mobil jangan takut ya. Ini sudah ada ya, sudah dikembangkan robot tanpa driver. Ya, jadi ini Anda kena klik koordinatnya dari misalnya Anda dari rumah mau melakukan tamasnya ke kantor, sehingga klik aja koordinatnya, tinggal langsung dia akan menuju lokasi tersebut. Nah, mungkin nextnya lagi nih Anda bisa ditamakannya ya katanya. Nah, ini kita lihat bisa beberapa produksi ini sudah melakukan untuk transportasi ya. Di sini juga kita lihat sudah melakukan resimen yang tingkat tadi bisa gunakan ya. Nah, ini juga sudah ada ya bisnya tadi ya. Nanti dari airport tinggal ke tempat-tempat wisata bisa terganggu. Jadi bisa digunakan seperti ini. Ya, sudah transportasi. Nah, ini juga mungkin nanti ada yang di perumahan-perumahan sudah mulai seperti ini ya. Sekarang kan pakai Anda bilangnya ngirim-ngirim ya sudah ada. Pakai orang sana pakai motor sudah ada apa ya, diantarkan paket-paket ya. Nanti paket-paket mungkin di sekitar perumahan sudah menggunakan robot ini ya. Nah, ini di dalam transportasi, di Explorer juga sudah banyak ya menggunakan robot yang sudah bulan, udah lama nih menggunakan robot untuk memantau lingkungan. Berarti kan ini ambient ya, melihat ke sana sini termasuk klarifikasi dari ambient militer ya. Nah, kemudian di militer juga yang sekarang menggunakan ya seperti drone, sekarang menggunakan drone, ada pengintai, sudah banyak digunakan robot. Ya, ini seperti kita lihat ya, perangnya sebelah kiri ya, uap ya, robot-robot yang menggunakan untuk memantau lokasi. Nah, juga ada beberapa yang sudah dibantu bawah untuk membantu bagian. Nah, ini juga beberapa robot yang seperti kelihatan sudah digunakan di kitchen atau restoran ya, untuk menghasilkan makanan beberapa ya. Yang di Indonesia, kemudian juga ada dari sini juga untuk robot untuk keamanan ya. Nah itu adalah beberapa yang bisa kita tampilkan ya dalam robot tadi ya. Jadi ada di komponennya, ada 5 komponen yang lupa di robot. Kemudian aplikasinya bisa di mana-mana. Anda sebagai nanti ada khususan psikologi bisa Anda gunakan, pidana juga bisa, kedokteran juga bisa. Ya, itu adalah beberapa kegunaan dari robot ya. Jadi bisa nanti Anda yang bikin skripsinya. Jadi dengan inilah nanti ilmu Anda jangan bisa digunakan nih ya semua perusahaan dari jurusan komputer, jurusan elektro, jurusan informatika. Berumuk satu tim membuat robot yang dapat melakukan apa itu hasilnya. Saya itu Bu Juli ya, beberapa komponen aplikasinya. Terima kasih Prof Sultan gitu ya. Tadi terkait komponen robot ya. Jadi bahwa robot walaupun besar, kecil gitu ya, komponennya tadi ada 5. Jadi terdiri dari beberapa komponen, terus kemudian juga aplikasinya sekarang sudah berbagai bidang, mulai dari tadi ada pertanian gitu ya, di kedokteran atau kesehatan, sampai bahkan mungkin sudah mulai ke pelayanan publik ya gitu ya Prof ya. Bahkan di rumah sakit itu udah ada nih gitu ya pelayanan publik dengan menggunakan robot. Terus saya kalau misalnya ibu-ibu nih belanja di swalayan, itu ada yang robot itu mengantarkan produk-produk gitu ya yang ada di swalayan. Nah, terkait perkembangan AI dan juga robotika ini kan akan terus berkembang gitu ya, dan kemudian akan bergerak ke arah sistem yang semakin cerdas dan juga inginnya semakin mandiri. Nah, salah satu konsepnya sekarang mulai berkembang itu adalah agentic AI, yaitu sistem yang mampu bertindak secara lebih otonom lagi dan juga untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk terkait agentic AI ini kita akan beralih ke narasumber kedua kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Iqbal Eskom MMSI. Baik, Pak Iqbal sudah siap? Ya, siap. Baik, kalau gitu dipersilakan kepada Pak Iqbal untuk memberikan paparannya. Baik, terima kasih Ibu Julia. Saya melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Prof. Sultan tadi terkait dengan otomatisasi robotika yang sangat luar biasa detailnya. Karena memang robot itu punya fungsi yang sangat luas, sehingga kegiatan-kegiatannya perlu kecerdasan tentu saja di semua aspeknya.
mulai dari inputnya, prosesnya, dan juga outputnya tadi. Terkait dengan itu, sekarang ada teknologi yang sangat merupakan bagian dari perkembangan artificial intelligence ini, yaitu ada yang disebut dengan agentic AI. Nah, kita mulai dari definisi agentic AI, ya, dimulai dari bahwa kecerdasan itu dimulai dari yang tradisional, yang tadinya hanya berupa prediktif saja. Misalnya dilatih untuk tugas spesifik tertentu saja yang sempit begitu. Kemudian muncullah generatif AI, ya, pekan lalu kita sudah bahas tentang generatif AI. Ketika AI mampu menghasilkan konten-konten baru berdasarkan prompt pengguna begitu. Dan konten ini sangat banyak tipenya, yang sangat luar biasa pengembangannya. Dan kemudian berkembang lagi menjadi agentic AI, ya, ketika sistem tidak hanya sekedar menjawab apa yang diminta secara langsung, tetapi dia sudah kita set untuk bisa merencanakan, memutuskan, dan mengeksekusi tindakan secara otonom. Jadi itu intinya gitu. Jadi bentuk otomatisasi dari generatif AI itu salah satunya bisa dilaksanakan menggunakan agentic AI ini. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Julia tadi, bahwa agentic AI secara sederhana konsepnya kita bisa sebut dia sebagai AI yang bertindak sendiri, secara mandiri gitu ya, untuk mencapai tujuan tertentu. AI ini disiapkan untuk membuat keputusan dan mengambil langkah-langkah dengan intervensi manusia yang cukup minimal begitu. Nah, konsepnya terdiri dari 4 bagian. Pertama yang disebut dengan goal driven. Jadi AI ini harus berorientasi tujuan. Jadi kita beri dia tujuan besar, ya, bukan perintah yang spesifik, tapi kita kasih tujuan yang besarnya. Kemudian yang kedua, konsep dari agentic AI ini adalah otonom, mampu menentukan dan melakukan tindakan yang terbaik, ya, terkait dengan situasi yang mengenai dia gitu, di sekitarnya begitu. Dan kemudian yang ketiga, yang namanya agentic AI ini punya konsep untuk bisa melakukan suatu planning atau perencanaan. Jadi dia akan menyusun strategi, ya, multi step, ya, atau multi langkah, ya, untuk mencapai tujuannya begitu. Dan tentu saja konsep yang keempat, bahwa agentic AI itu didukung oleh tools, ya, yang alat-alat yang sudah ada, yang tadi mungkin detailnya sudah dijelaskan oleh Prof. Sultan, khususnya kalau di bidang robotika, ya, otomatisasi yang ada pada bagian-bagian komponen robot, bagian input, proses, dan output robot itu adalah tools yang nanti akan dikendalikan oleh agentic AI ini gitu. Ya, dan kemudian ada kemampuan learning tentu saja, ya. Agentic AI setelah dia mampu mengeksekusi sesuatu aksi tertentu menggunakan API, biasanya komunikasinya adalah API. API itu Application Programming Interface, ya. Dan kemudian dia juga tetap melakukan belajar dari hasil yang dia dapatkan dalam proses-prosesnya, ya. Jadi kurang lebih kalau AI generatif itu, ya, sebagai pustakawan pintar yang menunggu perintah gitu, hanya menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan, ya. Sedangkan agentic AI dia bisa jadi asisten profesional yang bisa mengambil inisiatif, ya, untuk menyelesaikan tugas tertentu yang diberikan kepadanya. Nah, selanjutnya ini ada prinsip-prinsip kerja agentic AI, ya, bahwa ini bekerja dengan proses kognitif manusia, ya. Bagaimana cara bekerjanya? Ada 4 pilar utama, ya, yang membentuk sebuah arsitektur dari suatu agent yang cerdas. Yang pertama, dia punya profile atau personality. Jadi kita di awal tuh harus memberikan dia instruksi dasar untuk mendefinisikan perannya sebagai apa, agen sebagai agen apa misalnya. Ya, ini contohnya misalnya
Anda adalah asisten insinyur sipil yang ahli dalam mekanika tanah misalnya. Atau kalau dengan robotik Anda adalah asisten insinyur robotika yang akan merencanakan gerakan robot untuk proses apa misalnya begitu. Nah itu yang pertama. Jadi profile atau personality-nya itu memang harus kita set dari awal. Yang kedua adalah memorinya. Ya, memori itu terbagi atas dua macam, ya, short term sama long term. Untuk short term berhubungan dengan konteks percakapan aktif, RAM dia jadi bisa mengingat ya sama seperti manusia ketika dia berinteraksi dengan sekitarnya maka dia mengingat hal-hal yang dia lihat langsung gitu ya. Tapi mungkin ada orang-orang yang sudah tua yang suka lupa, baru ditanya ini dia lupa lagi ngejawabnya. Itu berarti ada masalah dengan short term memorinya gitu. Nah, ada juga yang long term. Long term itu berbasis data vektor yang lalu-lalu, yang sudah dia pernah kerjakan, yang sudah berhasil, ataupun yang sudah gagal misalnya gitu. Ya dia yang disebut dengan kalau di manusia namanya pengalaman. Hasil pengalaman itu juga tersimpan biasanya di dalam satu data historis, ya seperti hard disk gitu. Nah ini yang bagian kedua dari prinsip kerja agentic AI. Terus yang bagian yang ketiga yang berhubungan dengan kemampuan melakukan perencanaan. Jadi dia akan membagi-bagi masalah yang besar menjadi langkah-langkah kecil. Sering disebut dengan istilah task decomposition, ya. Dan kemudian selanjutnya dia melakukan koreksi diri atau self reflection ketika terjadi kesalahan-kesalahan, keputusan-keputusan yang dia ambil. Jadi proses ini berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi dia akan belajar dari pengalamannya sehingga makin lama AI agentic ini akan semakin cerdas untuk dalam melakukan proses perencanaan begitu. Sama kayak kita lah manusia ya, dilatih berdasarkan pengalaman. Kemudian yang terakhir prinsip kerja agentic AI itu menggunakan alat ya, tools ya, atau untuk action juga seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sultan. Kalau di robotik itu sekarang kan mungkin kita melakukan proses pengendalian misalnya robot berkaki 8 misalnya begitu. Sekarang kita nggak memprogramming satu-satu kakinya, tetapi kita langsung memprogramming secara umum. Kalau maju ke depan gimana, kaki apa saja yang bekerja udah nggak diurusin lagi gitu. Nah itu artinya secara pemrograman luas gitu kita bisa memberikan perintah-perintah maju ke depan, ya belok ke samping kanan dan seterusnya itu melalui action-action yang kita bisa set di sini. Termasuk ini menjalankan skrip-skrip Python yang ada di mana saja, atau skrip-skrip pembahasan pemrograman yang umum misalnya, atau mencari API cuaca dari stasiun cuaca di mana saja, mencari di web ya, melakukan web scraping gitu ya, dan crawling dan seterusnya, atau bisa sehingga mengirim email secara otomatis. Jadi begitu agentic AI ini berhubungan dengan internet, maka segala macam aktivitas internet yang mungkin kita laksanakan itu menjadi terlaksana dengan baik. Nah, jadi secara singkat yang namanya agentic AI itu adalah ketika AI itu tidak hanya berpikir tetapi juga bisa bertindak. Ya, pertama dia akan menerima tujuannya, ya, untuk apa dia bekerja ini, ya. Kemudian AI akan otomatis melakukan proses perencanaan, ya, dan disitulah kemudian akan menggunakan berbagai macam alat, ya. Setelah sudah dipastikan, ya, menggunakan alat apa saja, harus gimana saja action, ya, maka dia akan melakukan eksekusi dan aksi. Nah, ketika dia melakukan eksekusi dan aksi ini, ada proses evaluasi dan feedback loop terus-menerus, ya. Dan akhirnya mencapai hasil akhir misalnya, ya. Nah, jadi ciri utamanya dia mandiri, otonom, kemudian dia proaktif, ya, karena ketika dia memilih alat yang dibutuhkan itu dia akan proaktif sekali, ya, melihat sesuai dengan yang ingin dibutuhkan itu, ya. Kemudian dia juga akan adaptif, akan selalu terus belajar, dan kemudian akan berorientasi kepada tujuan, ya. Jadi semua yang mengarahkan kepada suksesnya sebuah tujuan, maka agentic AI ini akan selalu menggunakannya dengan baik. Jadi itu mungkin sebagai awal definisi dan
cara kerja dan prinsip-prinsip kerja agentic AI. Saya kembalikan kepada Bu Julia. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Gitu tadi itu sudah melihat gitu ya sekilas bahwa agentic AI ini, jadi AI-nya yang tadinya udah bisa berpikir, terus kemudian cerdas, ditambah tadi ada autonomous ya, dia sudah mampu mandiri, tadi salah satu ciri utamanya ya dari agentic AI gitu ya. Nah di segmen yang kedua kita telah melihat tadi mulai dari komponen, terus kemudian juga implementasi atau aplikasi dari robotik, kemudian juga tadi sedikit dibahas mengenai agentic AI oleh Pak Iqbal. Nah ini berarti membawa AI menuju sistem yang lebih adaptif dan juga maunya lebih otonom gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa AI itu tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu saja, tapi juga sistem yang mampu memahami tujuan dan menentukan tindakan secara mandiri gitu ya. Tadi robotnya udah bisa bergerak sendiri, kapan ke kanan, ke kiri, kita tidak perlu menunjuk lagi, wah ini yang mana nih kakinya atau tangannya gitu ya. Nah di segmen yang berikutnya ini kita membahas lebih dalam mengenai ekosistem dan juga tools pengembangan dari agentic AI, serta bagaimana interaksi antara agentic AI dan juga artificial robotik. Tetap bersama kami di acara Literasi Tim Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Selamat bergabung kembali di acara Literasi Tim Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Nah, tadi pada segmen-segmen sebelumnya gitu ya, kita telah memahami bagaimana si agentic AI ini gitu ya berkembang menjadi sistem yang bisa lebih mandiri, kemudian juga adaptif, tadi proaktif gitu ya. Nah, namun untuk membangun sistem yang seperti ini itu pastinya kita membutuhkan ekosistem, teknologi, dan juga perangkat atau tools yang memang mendukung gitu ya untuk proses pengembangan. Nah selain itu juga ada integrasi antara agentic AI dan artificial robotics intelligence. Nah ini menjadi bagian penting dalam pengembangan robotika modern yang ingin semakin cerdas dan juga interaktif. Ya. Nah untuk itu kita akan lanjutkan pada segmen yang terakhir atau ketiga ini, paparan berikutnya yaitu masih dengan narasumber yang kedua kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Iqbal. Pak Iqbal, saya persilakan kembali untuk melanjutkan paparannya. Baik, terima kasih Bu Julia. Kita sekarang mencoba memasuki bagaimana bagaimana kita terlibat di dalam ekosistem ya, dan kira-kira tools apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan pengembangan agentic AI. Nah, ekosistem tools yang ada ya ada dua macam ya. Yang pertama itu adalah ekosistem tools yang pendekatannya no code ya atau low code gitu ya. Jadi ini pendekatannya secara visual ya. Mungkin kalau kita baru masuk ke wilayah ini, ya, sekarang kita baru mau belajar nih, ya, ini sangat disarankan, ya, kawan-kawan mahasiswa di Gunadarma ini khususnya, ya, coba masuk mulai dari sini, ya, memahami agentic AI, kita belajar, ya, bisa menggunakan OpenAI Custom GPTs, ya, kemudian ada Flowise, ya, Flowise atau Langflow, ya. Nah, yang terkenal orang-orang banyak gunakan itu ya Zapier sama N8N ya. N8N gitu ya. Jadi ini low code ya, benar-benar low code automation. Kita kayak gambar-gambar aja, mungkin pernah ada yang pakai Scratch ya gitu ya. Jadi kita seperti menyusun gambar-gambar karena ini memang workflow. Jadi kita seperti memerintahkan kepada AI untuk ngapain begitu ya, nanti dia disuruh buka ini, buka itu misalnya dalam prosesnya, nanti hasil bukaannya itu akan memicu action apa misalnya ya. Jika dia menemukan apa, maka dia akan memicu action apa misalnya seperti itu ya. Nah jadi terutama mungkin kalau Zapier itu ya, Zapier Central itu hebatnya dia bisa menghubungkan ribuan aplikasi yang ada di internet.
Jadi kita bisa memanfaatkan AI untuk melakukan ya misalnya ya secara otomatis melakukan pengumpulan data ya dengan sangat komprehensif ya. Dan langsung diolah datanya begitu, setelah dikumpulkan langsung diolah datanya, karena misalnya di sini aplikasi-aplikasi seperti Google Sheet misalnya ya, Slack atau Trello misalnya, itu bisa kita eksekusi ya proses-proses yang ada di dalamnya dengan menggunakan contohnya Zapier ini ya. Nah, N8N juga ya, ini juga ribuan API juga ya bisa digunakan di sana ya. Cuma memang kalau itu harus berbayar ya, yang supaya bisa mengakses banyak API gitu ya. Nah, jadi kita sekarang sangat mudah sekali kita membuat sesuatu yang kompleks ya dengan menggunakan AI, agentic AI ini. Jadi kita seperti apa ya? Seperti mengutus ya seseorang gitu ya. Ini ibaratnya ya. Ya itu engine lah sebenarnya ya. Mengutus seseorang untuk mengerjakan berbagai macam hal, melakukan pengecekan ini itu. Kalau cekannya seperti apa, maka dia harus melaksanakan apa, gitu ya. Bahkan dengan adanya kemampuan agentic AI ini, kita bisa mengaktifkan bukan hanya satu agent aja, tetapi bisa banyak agent. Masing-masing agent punya kerjaan sendiri, dan masing-masing agent bisa kita minta untuk kerjasama masing-masing gitu. Nah, itu menariknya ya. Nah, nanti setelah mulai terbiasa nih kawan-kawan mahasiswa ya menggunakan tools-tools yang low code tadi misalnya. Nah, mulailah pendekatannya menuju ke yang pendekatan berbasis code gitu ya. Tadi ada Langflow ya. Nah, kalau sudah berbasis code namanya Langchain gitu ya. Jadi ini framework menghubungkan LLM dengan memori ya, dengan sumber daya eksternal dan alat-alat bantu atau tools yang ada di internet misalnya ya. Jadi kita dengan agentic AI ini kita juga bisa mengendalikan server kita sendiri, mengakses sampai ke hardware kita, mengakses ke laptop kita. Jadi atau kalau teman-teman yang ada di bidang sistem komputer atau teknik komputer ya, ini akan mengakses Raspberry kita ya, mini PC kita, atau mengakses Arduino ya, mengakses berbagai macam microcontroller yang ada beserta sensor-sensor yang ada di dalamnya nantinya begitu. Ini sangat sejalan dengan robotika itu tadi ya. Nah, ada juga yang namanya Crew AI gitu ya. Nah, ini khusus untuk membangun multi agent itu tadi yang saya sudah singgung ya. Jadi kita bisa membuat atau mengaktifkan agen-agen yang keahliannya berbeda tapi bekerja sama menuju ke mana? Menuju ke tujuan tertentu misalnya. Misalnya agen riset, agen kritikus, agen penulis laporan. Ya, kita bikinkan itu dalam satu agent yang akan mengurusi mengurusi jurnal misalnya begitu ya. Nah, itu juga contoh ya. Nah, ada juga dari Microsoft ada Autogen misalnya. Ini solusi dari Microsoft untuk multi agent misalnya ya. Misalnya di sini ada contoh rekayasanya apa? Agent A mencari jurnal dengan material teknik, agen B memvalidasi data, dan agen C menyusun laporan akhir secara otomatis. Nah, ini akan membuat proses ya istilahnya menganalisis sesuatu akan menjadi lebih cepat. Jadi kalau kita sudah mulai menggunakan framework berbasis code ya, maka fleksibilitasnya itu akan sangat penuh gitu. Namun tentu saja kita semua perlu ya pemahaman pemrograman Python khususnya, dan juga konsep arsitektur LLM yang cukup kuat gitu ya pemahamannya. Nah, jadi ini ya ada dua ya pendekatan ketika kita menggunakan ekosistem tools ya untuk membuat agentic AI ya. Jadi kita bisa mulai dari pendekatan no code atau low code ya, baru setelah 6 bulan silakan masuk ke pendekatan berbasis code ya. Dan ini sebagai gambaran saja contoh ya, bahwa sekarang
domain rekayasa nyata dari agentic AI ini sudah bisa mengotomatisasi tugas-tugas kompleks yang sebelumnya perlu intervensi manusia yang sangat luas gitu, sehingga orang cukup banyak yang terlibat di sini. Tapi sekarang dengan agentic AI kita bisa menyederhanakan, ya, hanya beberapa orang saja misalnya, ya. Contoh buat rekayasa perangkat lunak, ya, ada tools yang namanya Devin, ya, atau GitHub Copilot Workspace, ya. Jadi itu bisa menilai, membaca kode, ya, mencari bug-bug yang ada terjadi di sana, sambil sekaligus merencanakan solusi, ya, menulis code sampai mengujinya sendiri, gitu. Ya, jadi banyak untuk rekayasa perangkat lunak berbantuan AI, agentic AI, ya, dalam khususnya di sini, ya, untuk kita kalau punya code-code yang belum jalan misalnya, ya, kita bisa minta tolong analisis ke Devin ini misalnya, ya, atau Copilot Workspace, ya. Terus kemudian ada lagi untuk misalnya untuk teknik sipil dan arsitektur misalnya, ya. Ada agen AI yang untuk mencari data cuaca, ya, dari API yang ada di internet, ya, menghitung sudut matahari misalnya menggunakan perangkat CAD, ya, dan akhirnya menghasilkan simulasi tata letak panel surya yang paling optimal misalnya. Kita bisa manfaatkan, ya, karena kalau kita naruh panel surya sembarangan tuh nanti bisa nggak kena matahari gitu. Karena ternyata setiap setahun itu ada pergerakan matahari. Kadang-kadang dia ada di utara, kadang-kadang dia ada di selatan, kadang-kadang ada di ekuator juga. Maka membaca proses alami itu juga bisa kita lakukan pakai API yang ada di internet juga, karena di sana ada stasiun-stasiun cuaca yang cukup luas, ya, dimanapun gitu, ya, kita bisa manfaatkan. Kemudian di teknik industri dan di rantai pasok misalnya ada agent AI, ya, agentic AI yang memantau, membaca sensor IoT misalnya, ya, di pabrik, ya. Lalu contohnya ini ketika mesin terdeteksi akan rusak, nah ini sebenarnya bagian dari predictive maintenance di dalam pabrik, ya, gitu. Maka agent otomatis mengirim pesanan suku cadang ke vendornya misalnya begitu. Jadi ada sensor IoT yang bisa mengecek, ya, anomali-anomali yang terjadi pada suatu mesin, sehingga ini mesin bakalan rusak nih kemungkinannya. Jadi dia bisa mendefinisikan ini kemungkinannya rusak dalam periode sekian, maka butuh suku cadang apa, sehingga terutama kalau di industri mesin-mesin kan nggak boleh berhenti gitu, ya. Jadi bisa kita lakukan predictive maintenance dengan baik sehingga tidak membuat mesin harus berhenti lama, ya, ketika terjadi kerusakan yang tidak kita bisa prediksi gitu. Nah, agentic AI ini bisa kita buat sebagai sistem prediksi kerusakan. Nah, untuk robotika juga terutama, ya, dan inspeksi misalnya, ya, di sini ada beberapa contoh drone inspeksi, ya, ketika untuk menginspeksi suatu jembatan, ketika ada keretakan, drone secara mandiri akan memutuskan terbang lebih dekat dan memotret dari berbagai sudut, misalnya begitu, ya. Atau kendaraan otonom, ya, atau nanti robotika. Karena robotika kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Nah, inilah contoh beberapa agentic AI. Teman-teman, ini saya sudah coba kumpulkan dalam 6 bulan. Kalau teman-teman bisa mencoba sendiri, ya, secara mandiri, ya. Di bulan pertama, ya, kalau mau belajar agentic AI, ya, fokus bagaimana memanggil tools-tools yang ada. Atau bagaimana mengakses API yang ada di internet, ya. Itu ada beberapa proyek tuh, ada 2 proyek tuh di situ, ya, membuat agen kurator berita atau membuat agen penjadwalan yang cerdas gitu, ya. Nah, ini sebagai latihan teman-teman kalau mau menguasai agentic AI. Itu yang pertama, latihan fokusnya kepada pemanggilan tools dan kira-kira mengenali tools apa saja sih yang di internet yang bisa kita manfaatkan untuk agentic AI. Kemudian di transisi bulan kedua, ya, mulailah masuk ke transisi ke code, ya, daripada pakai low code melulu misalnya, ya. Di bulan kedua mulai transisi ke code dan titik fokusnya kepada memori, memanfaatkan bagaimana, ya, ada RAG itu adalah mekanisme memori AI yang bisa berkesinambungan dari pengalaman. Nah, jadi ini adalah bagaimana nanti kawan-kawan membuat AI punya pengalaman gitu.
ya. Jadi dia bisa punya reasoning, punya alasan, ya, dan kemudian dia berdasarkan alasan itu dia melakukan pekerjaan apa. Ya, proyeknya bisa membuat customer service manual teknik gitu ya. Jadi ini yang ngejawab adalah AI sebenarnya. Dan kalau customer service untuk perbaikan teknik kan nggak boleh ngejawabnya pakai halusinasi, harus fix, harus pasti. Ya, misalnya ini dipakai buat perbaikan software misalnya. Ada software nggak jalan misalnya, gimana cara perbaikannya, ya, atau sistem nggak jalan misalnya, ya. Dan proyek yang selanjutnya adalah riset saham, itu untuk bereaksi, ya, dengan keadaan perubahan yang sangat luar biasa kan. Kalau perdagangan saham, maka kemudian dia harus cepat bereaksi apa gitu. Nah, bulan ketiga nanti teman-teman bisa latihan multi agent, ya, sistem multi agent. Jadi di sini nanti kawan-kawan mencoba membuat kolaborasi, ya, membuat delegasi, ya, dan menyebarkan eksekusi kode kepada agen-agen yang dibuat. Jadi dalam hal ini berarti teman-teman sudah membuat agen AI itu lebih dari satu. Nah, bagaimana koordinasi, sama aja seperti kalian bikin tim, ya, di dunia nyata, lalu bagi-bagi tugas, ya, dan dari bagi masing-masing tugas itu kita koordinasikan dengan baik sehingga suatu acara misalnya jadi sukses misalnya begitu. Dan nanti bulan kelima berhubungan dengan kontrol penuh dan keamanan, ya. Dalam hal ini berarti, ya, kita bisa punya state machine, ya, status machine, ya, yang mengecek situasi, ya. Tapi untuk keamanan ini kita juga harus melibatkan human in the loop. Ya, di dalam AI agentic, ya, yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan adalah semakin rumit dia menangani suatu pekerjaan, maka proses penanganan oleh manusia itu juga harus dilibatkan. Jadi biarkan manusia yang mengeksekusi. Jangan biarkan AI mengeksekusi suatu yang sangat rumit sendirian, tapi dia harus pakai persetujuan manusia, supaya pertanggungjawabannya ada di manusia. Sebab kalau itu dilepas begitu saja, maka nanti bisa ada masalah besar terjadi, maka siapa yang tanggung jawab begitu. Ya, jadi ini terkait bulan kelima, bikinlah state machine dan human in loop, ya, human in the loop misalnya sebagai campur tangan untuk memutuskan sesuatu itu akan dieksekusi atau tidak. Dan di bulan ke-6-nya capstone project, bikinlah suatu, ya, dashboard yang terintegrasi gitu, ya, dengan lokal modelnya aja, ya, kita dibikin di dalam satu tempat saja, ya, tapi dia bisa mengerjakan berbagai macam hal misalnya, ya. Jadi multi agent, ya, bisa punya status yang tergambar di dashboardnya gitu, ya. Jadi integrasi total di real application, ya. Nanti ini bisa diskusi sama dosen AI-nya sekalian. Ya, ini satu yang menarik. Kalau sebenarnya mau bekerja sendiri juga sekarang sudah nggak sulit juga karena banyak tutorial, ya, dan kita juga dibantu AI juga gitu, ya. Nah, kemudian ini sebuah contoh sederhana saja studi kasus pada kendaraan otonom seperti Tesla atau Waymo misalnya, bahwa agentic AI tingkat tinggi ini, ya, itu terdiri dari 3 bagian, yaitu persepsi yang akan melihat. Dia akan terus-menerus melihat lingkungan melalui radar, lidar, kamera, ya, ini semuanya adalah sensor artinya. Kemudian dia akan melakukan plan atau perencanaan, merencanakan rute aman sambil terus memprediksi pergerakan pejalan kaki, kendaraan lain atau hambatan-hambatan lain. Kemudian yang ketiga, dia akan melakukan tindakan atau act secara otonom, akan memutar kemudi atau menginjak rem tanpa intervensi manusia dalam hitungan milidetik kalau menemukan hal-hal yang membahayakan misalnya, ya. Jadi intinya di dalam studi kasus agentic AI tingkat tinggi ini, kecepatan mengambil keputusan itu, ya, sangat membuat agentic AI itu sangat kritis gitu, ya. Tapi juga sangat beresiko juga ketika tidak dirancang dengan benar, ya, karena kesalahan dalam sepersekian detik itu bisa fatal akibatnya kalau terjadi istilahnya salah paham, ya, dari AI tersebut gitu. Nah, maka yang penting adalah
soal keamanan dan etika dan human in loop itu menjadi sangat penting ketika kita melakukan membuat suatu sistem agentic AI gitu ya. Resiko dan tanggung jawab etik itu jadi meningkat juga. Ya, ini 3 isu utamanya ya, halusinasi dan kesalahan fatal. Karena agent bisa mengambil tindakan nyata, maka halusinasi AI jadi berbahaya ya. Misalnya agent salah baca sensor ya, akhirnya mematikan sistem pendingin reaktor nuklir secara otomatis. Wah, itu bahaya. Jadi bisa ada bencana nuklir begitu ya. Nah, maka sebab itu isunya yang selanjutnya adalah harus ada keterlibatan manusia di dalam loop ya. Jadi human in the loop misalnya. Ya, jadi agen AI bertugas melakukan riset, merencanakan dan menyiapkan draft tindakan. Tapi manusia tetap memegang kendali akhirnya untuk menekan setuju atau eksekusi ya atau tidak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga keamanan data. Ketika agen harus bisa kemampuan akses ke basis data perusahaan atau kode-kode sumber yang ada di dalam internal perusahaan, maka ada resiko kebocoran data di situ ya. Jadi disebutlah yang ada prinsip yang disebut least privilege ya. Jadi memberikan akses minimum yang diperlukan saja ya kepada AI untuk mengakses data. Jadi begitu. Nah, ini yang jadi catatan ya, tulisan kuning di bawah itu ya. Semakin tinggi otonomi agent, maka semakin besar kebutuhan akan pengawasan manusia yang terstruktur dan adanya mekanisme pembatasan akses yang ketat bagi AI itu sendiri ya. Baik, jadi itu ya yang terkait dengan ekosistem dan tools pengembangan agentic AI. Bagian selanjutnya saya lanjutkan langsung aja ya Bu Julia ya. Jadinya adalah agentic AI yang dihubungkan dengan artificial robotic intelligence tadi ya. Jadi kalau kita mau lihat di sini ya, agentic AI itu sekarang bisa dijadikan bagian kognitifnya dari robotics tadi. Tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Prof. Sultan. Jadi agentic AI di sini akan menjadi suatu sistem AI yang punya tujuan melakukan perencanaan menggunakan alat-alat ya atau komponen-komponen robotics yang ada. Ya, dan kemudian mengambil tindakan secara mandiri. Ya, operasinya siklusnya adalah observasi, lalu dia akan melakukan penalaran, lalu kemudian dieksekusi gitu. Tanpa lagi instruksi instruksi manusia di setiap langkahnya. Nah, jadi agentic AI-nya berfungsi sebagai otak kognitif. Nah, artificial robotic intelligence-nya itu adalah tubuh fisiknya. Ini penerapan AI-nya dalam bentuk fisik robot ya. Di dalam sensor-sensornya misalnya ada computer vision di sana, ada data-data sensor lainnya dan juga ada aktuator-aktuator yang untuk menavigasi dunia nyata yang sangat dinamis ya. Nah, jadi itu tubuh fisiknya ya untuk artificial robotic intelligence-nya. Maka titik temunya itu disebut dengan embodied AI. Nah, disitulah ketika agentic AI ditanamkan ke dalam robot, lahirlah agen fisik yang otonom, ya, di mana mesin tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga dia punya penalaran untuk merencanakan dan bertindak secara independen di dunia nyata. Jadi gabungannya itu adalah embodied AI, ya. Jadi ini sebenarnya merubah berbagai macam paradigma, ya, walaupun tetap paradigma itu tetap berjalan, gitu, ya. Jadi ada perubahan paradigma klasik, robotik klasik dengan robotik AI, begitu. Sekarang dengan teknologi sekarang ini, khususnya agentic AI, ya. Jadi awalnya pendekatannya parametrik atau deterministik, akhirnya sekarang robotik AI itu menjadi berbasis probabilitas dan machine learning. Machine learning kan artinya tadi berhubungan dengan agentic AI yang terus-menerus belajar dari pengalamannya, ya. Kemudian sistem persepsi robotnya, ya, pilar utamanya computer vision, ya, untuk interpretasi visual, apapun yang dilihat dia coba mengartikannya, gitu. Kemudian ada juga SLAM, nah itu juga salah satu algoritma robotics yang sangat penting untuk pemetaan dan lokalisasi, ya, khususnya untuk navigasi ini, ya.
Dan sensor fusion menggabungkan berbagai macam sensor ya, dari berbagai macam sensor, sumber sensor ya, lidar misalnya, IMU ya, IMU itu yang berhubungan dengan GPS ya gitu, dan kamera menjadi satu representasi dunia yang kohesif. Jadi ini membuat robot punya persepsi apa yang dia lihat ya. Kemudian yang berhubungan dengan gerakan robotnya yaitu kinematik dan kontrol dasar. Otak AI itu akan berkomunikasi dengan aktuator fisik ya, atau motor servo yang presisi ya, dengan hidrolik, dengan pneumatics ya, dengan kekuatan sinyal kontrol yang akan menerjemahkan keputusan tingkat tinggi itu tadi ya. Jadi contohnya saya sudah sebutkan tadi, misalnya kaki berkaki 8 kan susah juga kan koordinasinya kalau sampai detail, tapi sekarang kan sudah cukup kalau maju apa, mundur apa, dan seterusnya. Jadi lebih ke gerakan ya, bukan ke detail kakinya yang bergerak yang mana gitu, tetapi gerakan secara keseluruhan. Dan juga ada yang disebut dengan Moravec paradox ya. Penalaran logis tingkat tinggi itu mudah bagi AI, tapi persepsi sensorik dan mobilitas fisik sederhana ya, seperti yang dimiliki balita usia 2 tahun sangat sulit untuk ditiru oleh robot. Jadi memang koordinasi antara pemikiran tingkat tinggi dengan pergerakan yang spesifik ya, seperti kita menggerakkan tangan, jari kita misalnya, itu kan sangat spesifik, itu ternyata perlu ada kecerdasan-kecerdasan lokal ya, yang nanti akan berkoordinasi dengan kecerdasan kognitif yang secara luasnya dari AI agent ini. Ya, jadi siklus sense, think, lalu act di dalam agentic AI ya, itu akan mengubah robot dari mesin yang tadinya reaktif menjadi agent otonom ya, yang menjadi proaktif ya, melalui siklus kognitifnya ya, itu terus berputar secara real time. Dia akan selalu proaktif terhadap lingkungan yang perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar ya. Jadi apa yang dilakukan di dalam agentic AI, di dalam robotik ini, yang pertama dia akan membentuk persepsi ya, dia akan mengubah data mentah sensor fisik ya, dari lidar, kamera, giroskop dan seterusnya, itu menjadi pemahaman konteks yang lebih bermakna ya, konteks spasial ya. Jadi yang tadinya sekedar melihat ya, tapi juga akhirnya menjadi merasakan gitu ya, merasakan lingkungan gitu. Jadi tidak hanya merekam data lingkungan tanpa memahami, tetapi sekarang merekam dan memahami konteksnya ya. Kemudian dari situ ada penalaran ya, persepsi yang sudah dihasilkan itu dinalari ya, dikasih penalaran gitu ya, menggunakan LLM atau Vision Language Model ya, ini sebagai otonom ya, agen otonom ya, untuk kemudian dia jadikan prinsip melakukan strategi-strategi tertentu misalnya ya. Kemudian ada tindakan ya, menerjemahkan rencana kognitif yang hasil penalaran tadi ya menjadi ya, jadi rencana kognitif itu tingkat tinggi gitu. Kemudian menjadi gerakan mekanis presisi pada aktuator dan pada motor-motor yang ada di robotika. Jadi menjembatani abstrak komputasi ya dengan realistik fisik yang nyata. Dan siklus sense, think dan act di dalam agentic AI ini itu tidak berjalan sekali, tetapi dia berkesinambungan. Setiap gerakan akan menghasilkan observasi baru, memicu penalaran baru, dan menghasilkan tindakan yang baru begitu ya. Nah kalau yang berulang ya dia tinggal ngambil yang lama gitu. Tetapi kalau ada hal-hal baru maka dia akan menjadi lebih adaptif. Sama seperti manusia yang mungkin dia akan berhati-hati pertama kali melihat situasi, lalu dia punya penalaran yang akhirnya dia jadi ahli gitu setelah beberapa kali. Nah jadi bagaimana 3 kunci tadi menjadi jembatan ya, kecerdasan agen digital ke model robot, maka di sini ada disebut dengan VLA model ya, menjembatani penalaran bahasa alami ya dengan tindakan fisik robot. Lalu ada semantic grasping dan navigation, melalui perintah abstrak ya, secara otonom, dan kemudian merencanakan navigasi spasial, dan kemudian langsung bisa melakukan manipulasi objek. Dan juga ada yang ketiga yang paling penting adalah
RLHF ya, istilahnya reinforcement learning from human feedback. Jadi tetap harus ada feedback human di sini untuk sebagai pengalaman dia ya. Nah, jadi mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya nanti kawan-kawan bisa ada satu lagi untuk latihan agentic AI khusus di robotik, ada di slide ini bagian terakhirnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Julia. Ya, baik, terima kasih Pak Iqbal. Jadi agentic AI saat ini gitu ya, tidak bergantung hanya pada algoritma aja gitu ya Pak ya, tapi juga ekosistem, kemudian tools yang kita gunakan untuk mendukung integrasi di sistemnya sendiri. Nah, pemirsa, dari seluruh bahasan kita pada hari ini, kita bisa melihat perkembangan kecerdasan buatan, kemudian juga robotika gitu ya. Tadi mulai dari kecerdasan robot, ada agentic AI, kemudian sampai integrasi antara artificial robotic intelligence dengan agentic AI. Nah, semua ini bisa kita lihat menunjukkan bahwa semakin maju gitu ya, semakin maju masa depan kita. Nah, itu si sistem ini mampu berinteraksi dan juga mengambil keputusan secara otonom. Nah, ketika kecerdasan kognitif ini dipadukan dengan kemampuan fisik dari sebuah robot, nah ini kita muncul sistem yang tidak hanya lagi menjalankan sebuah instruksi saja, tapi juga bisa beradaptasi, mengambil keputusan dan bertindak secara otonom. Nah, ini menjadi fondasi lahirnya mungkin generasi baru untuk teknologi-teknologi berikutnya. Nah, ini bisa jadi referensi bagi adik-adik yang ingin melakukan penelitian ataupun pembelajaran terkait AI. Nah, baik, terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, kepada Prof. Sultan dan juga Pak Iqbal nih ya, atas insight yang menarik gitu ya, bahwa AI itu nggak hanya AI aja, robot itu nggak hanya bentuk mesinnya aja gitu ya. Nah, tayangan hari ini dapat disaksikan kembali di channel YouTube UGTV Official. Pemirsa Anak Mahasiswa, saya Julia Fajarianti mewakili kru dan juga narasumber yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.